Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Bertai Gadget. HP bintang 5, ini adalah sebutan Realme untuk HP ini. Apakah benar bintang 5? Yuk langsung aja kita bahas. Hari ini dia Realme 13. Oke, Realme 13 hadir di Indonesia dalam dua varian warna, yakni Pioneer Green dan juga Skyline Blue. Blue yang kayak saya pegang ini ya. Untuk varian memorinya itu ada dua, yakni 8/128 dengan 2,799 juta dan 8/256 dengan harga 2,999 juta. Jadi bisa dikategorikan HP ini adalah HP 2 jutaan ya. Kalau kalian ngikuti Realme Number Series, desain seperti ini tuh bukan hal yang baru ya. Dari zaman Realme 11 udah pakai model desain kayak gini. Cuman sekarang yang biasa ada di Pro Series itu jadi turun di Regular Series. Saya sendiri suka sih desain yang kayak gini. Kesan mahalnya itu memang berasa. Bagian kameranya ini dibuat hitam dan akan berkilau ketika kena sinar cahaya. Ini cakep sih. Yang saya suka lagi pada bagian belakangnya ini juga dibuat matte, jadi nggak gampang jiplak sidik jari ataupun kotor. Selain itu, kali ini Realme bikin logonya itu samar-samar ya. Hal ini bagus sih, bisa bikin HP-nya kelihatan makin elegan. Buat framenya ini terbuat dari plastik ya. Sisi kiri ada tombol power dan volume, kanan kosong, atas ada 3,5 mm headphone jack, speaker kedua, dan mikrofon. Sementara bagian bawah ada SIM tray yang konfigurasinya itu hybrid ya, alias 1 slot, 1 micro SD, ataupun 2 slot kartu SIM. Overall untuk desainnya ini saya cocok dan gak ada komplain sih. Buat sektor lainnya, Realme 13 ini bawa ukuran yang sedang tren di tahun 2024, yakni ukuran 6,67 inch Full HD Plus AMOLED dan juga refresh rate-nya udah 120 Hz. Buat kecerahannya bisa sampai 2000 nits ya. Sebuah angka yang tinggi ya, tapi apakah HP ini terang? Well, iya. Saya coba pas outdoor dan matahari terik, layarnya itu masih terang dan kelihatan ya, walaupun nampilin warna yang gelap. Buat indoor juga enak, layar AMOLED-nya ini bikin betah ya pas dipakai di kondisi yang gelap. Soal bezel dia udah tergolong tipis ya, walau bukan yang tertipis tentunya. Tapi secara estetika ini udah cakep. Buat warnanya kita bisa milih dalam 4 mode ya, yakni Vivid, Natural, Cinematic, ataupun Brilliant. Secara default dia ada di Vivid dan warna ini udah kerasa gonjreng sih. Warna gelapnya pekat, Vivid, cuman sayangnya itu dia masih belum support HDR ya. Tapi hal ini bukan masalah besar, karena emang jarang banget ada HP 2 jutaan yang layarnya itu support HDR. Untuk layarnya ini dilapisi dengan kaca pelindung bawaan yang nggak disebutin mereknya dengan ketebalan 0,68 mm. Saya berharap semoga kedepannya bisa pakai macam Gorilla Glass lah, biar makin bagus. Sektor performa adalah sektor yang paling diunggul-unggulkan dari HP ini. Bahkan Realme berani klaim ya kalau HP ini adalah HP gaming bintang 5. Well, sebenarnya nggak salah juga, karena yang dimaksud bintang 5 ini ternyata kombinasi daripada 5 elemen. Udah kayak avatar aja ya. 5 elemen ini adalah chipset, display, GT mode, cooling, dan juga baterai. Ya, intinya Realme itu menekankan kalau HP ini tuh menguasai 5 elemen buat keseimbangan performanya. Dengan Snapdragon 685, RAM 8GB LPDDR4X, dan storage 256GB UFS 2.2, performa Realme 13 ini bisa dikatakan ya lumayan lah untuk kelasnya. Secara angka memang bukan yang terbaik di kelasnya. Antutu V10 bisa dapetin 352.000 dan 355.000 dengan GT mode. Di Geekbench single core 463 dan multi core 1484. Buat stabilitasnya juga oke banget ya. Wildlife Extreme itu bisa stabil di 97,9 dan CPU throttle juga lumayan stabil di atas 80%. Kombinasi bintang 5 ini ternyata bukan sekedar jargon ya, tapi ngefek juga ya di sini. Lanjut, pas kita tes game Mobile Legends kita bisa set smooth super 90 fps. Cuman sepertinya ini masih butuh optimasi lagi, karena saya coba main itu stabilnya di angka 57 fps aja dan belum nyampe di 60 fps ke atas. Tapi overall mainnya itu lancar banget, farming lancar, water lord juga stabil. Buat suhunya awal ada di 32,8, 3 menit kemudian ada di 34,9. Gokil sih, ini naiknya dikit banget. Sementara buat PUBG Mobile, dia bisa set smooth ultra 40 fps. Dan buat main itu cukup lancar. Gyronya udah hardware jadi responsif. Dipakai tembak-tembakan cukup lancar, tapi memang masih ada drop frame rate itu sesekali.
Overall dia bisa stabil di 36 fps. Untuk suhu awal main ada di 31,4 dan setelah 30 menit itu jadi 37 derajat. Lanjut di Genshin Impact, defaultnya itu ada di lowest 30 fps. Dibuat main cukup lancar dan beberapa kali ada drop frame rate, utamanya pas ngeluarin skill dan juga lawan banyak musuh. Untuk frame rate-nya ini cukup stabil di angka 28 fps, sementara buat suhunya di awal main ada di 29,8 dan akhir main setelah 30 menit ada di 40,3 bagian belakang ya, dan layarnya itu lebih panas di 42. Kali ini suhunya itu naik lumayan. Dan untuk game Kara Extreme, defaultnya itu ada di rata 30 fps, tapi dibuat main ternyata agak kurang ya, jadi saya coba turunin di rata 30 fps, dan hasilnya ternyata masih patah-patah juga, padahal spoke dan motion blur-nya ini udah off. Menurut saya HP ini untuk Kara Extreme nggak playable ya, rata-rata cuma dapat di 9 fps. Nah, semua game yang saya mainkan tadi itu tanpa mode GT. Lah, pantesan kok kurang maksimal bang? Well, setelah saya pakai mode GT, ternyata perbedaannya itu nggak jauh. Saya akui GT mode ini ngebantu, tapi nggak banyak. Yang paling kerasa, dia bisa bantu stabilin frame rate jadi lebih oke. Tapi kalau gamenya emang nggak playable, ya GT mode ini nggak bisa nyulap jadi playable gitu ya. Semua balik lagi ke chipset yang digunakan. GT mode di sini cuma bantu stabilin aja, ibaratnya kayak asisten gitu ya. Overall buat main di mode biasa ataupun GT mode itu sama-sama oke, masih nyaman ya kalau buat main Mobile Legends, PUBG, ataupun Genshin. Kalau Kara Extreme ya masih belum mampu sih HP ini. Buat baterainya, Realme 13 ini dibekali baterai 5000 mAh, sebuah kapasitas standar oke di 2024. Sementara untuk fast charging-nya ini tergolong kenceng ya, yakni 67 Watt. Buat ngegame saya ngerasa baterainya awet ya. Mobile Legends 30 menit ngurang 7%, PUBG 30 menit ngurang 7%, Genshin 30 menit ngurang 9%, dan Kara Extreme 30 menit ngurang 7%. Sementara di PC Mark bisa dapetin screen on time sekitar 9 jam 6 menit dengan brightness full tentunya. Sementara untuk fast charging ini termasuk paling kenceng ya di kelasnya. Isi dari 5%, 5 menit itu jadi 13%, 10 menit jadi 26%, 30 menit jadi 62%, dan buat full 100% cuma butuh waktu 57 menit. Ini cepet banget ya, nggak sampai sejam. Overall kombinasi baterai dan fast charging ini sungguh memanjakan ya. Jarang-jarang ada fast charging secepat ini di harga 2 jutaan. Di sektor kamera, saya agak heran ya dengan Realme. Kenapa ya dia nggak ditulis di depan pas pertama buka webnya? Padahal nih kameranya bagus coy. Jarang-jarang di harga 2 jutaan udah dapat OIS. Orang kadang aja ES masih jarang dapat ya. Ya apalagi OIS yang costnya itu lebih gede. Di Realme 13 ini terdapat 2 kamera belakang, meskipun kelihatannya kayak 3 ataupun 4 ya. Satunya ini hiasan aja dan satunya itu flicker sensor buat bantu ngurangin flicker tentunya. Di depan ada lensa 16 megapiksel. Untuk videonya dia bisa rekam 1080p 30 fps baik di depan maupun belakang. Agak disayangkan nggak ada 60 fps, tapi untungnya dia ada mode stabilisasi. Jadi ya oke lah. Buat UI-nya tergolong lengkap ya. Ada night, street, video, potret, foto, more, dan juga lainnya. Dan untuk di more ini ada pro dan slow-mo ya. Di mode Pro kita bisa atur ISO dari 100 sampai 6400 dan shutter speed dari 1/800 hingga 30 detik. Setelah itu ada juga mode RAW ya. Jarang-jarang 2 jutaan ada mode selengkap ini. Setelah itu yang saya suka di mode portrait dia punya 2 kali zoom. Jadi mantap sih ini. Buat hasil fotonya menurut saya ini agak berkebalikan dengan karakter smartphone Realme pada umumnya yang gonjreng dan saturasi tinggi. Fotonya ini cenderung natural ya. Sementara dynamic range-nya ya cukup aja. Nggak yang luas banget. Cuman yang saya lihat optimasi software di HP ini harusnya masih bisa lebih baik lagi ya, karena HDR itu kadang nyala pas auto, kadang pas selfie itu nggak nyala. Jadi harusnya hal ini bisa diperbaiki. Semoga ada perbaikan ya di sini. Sementara kalau low light adanya OIS ini ngebantu banget buat fotonya tetap oke dan juga detail. Saya suka hasilnya tetap bagus di low light ya. Buat videonya, kamera belakang maupun depan ini punya mode stabilisasi. Tapi secara auto, menurut saya udah stabil ya. Dan hasilnya juga udah oke. Jarang-jarang ada HP 2 jutaan zaman sekarang yang punya stabilisasi oke. Overall saya suka hasil kameranya. Cuman yang agak kurang paling di dynamic range tadi ya. Yang harusnya bisa lebih oke. Karena algoritma HDR Realme itu biasanya bagus. Selain itu ketika ada lensa ultrawide juga mungkin bakal jadi hal yang harus dipertimbangkan di sisi kameranya.
Oke, setelah pakai kurang lebih 2 mingguan, saya tuh puas ya sama HP ini. Kalau dibilang bintang 5, well menurut saya masih belum ya. Nilai dari saya adalah bintang 4,5. Tapi ini smartphone memang menjanjikan overall performa yang menyenangkan ya. Fingerprintnya ini udah ada di layar ya, dan speednya lumayan cepat. IP rating juga udah ada di sini, yakni IP54 yang bisa melindungi dari debu dan juga cipratan air. NFC juga udah tersedia, jadi aman ya. Buat speakernya ini juga udah stereo. Untuk komposisi suaranya itu 70% di bawah itu dan 30% di atas. Jadi lebih dominan yang bawah ya. Tapi speaker atasnya ini ngebantu banget buat ngasih feel stereo. Dan untuk kualitasnya ya lumayan bagus. Suaranya itu masih jelas ya. Di set full volumenya itu nggak pecah. Ini cakep sih. Oke, langsung aja. Apakah Realme 13 ini worth it buat dibeli? Menurut saya worth it banget ya. Hal yang paling saya suka dari HP ini adalah desain yang benar-benar elegan. Selain itu layarnya juga cakep banget. Buat performanya ya udah cukup lah di harga 2 jutaan. Dan kameranya ini punya potensi sebenarnya. Menurut saya ini adalah salah satu HP yang paling all-rounder ya di harga 2 jutaan. Buat kalian yang mau beli HP yang dipakainya berbagai macam kebutuhan dan budgetnya cuma 2 jutaan, saya nggak akan ragu bilang kalau pilih HP ini aja. Dijamin nggak akan nyesel. Rasanya udah lama ya Realme nggak bikin smartphone 2 jutaan yang bagus kayak gini. Oke, segitu aja video kali ini. Buat yang udah pakai ataupun pengen nanya-nanya, bisa komen di bawah ya. Nanti bakal saya bales. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.